Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah penilaian konsumsi pangan dari kelas gizi 3D yang beranggotakan ada saya, Muhammad Wahyu Dwi Umami, Laila Nur Arifiani, Hutifa Fitri Anggun, dan Kalila Rafatabina akan mempresentasikan tentang penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Pengertian penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Penilaian konsumsi pangan tingkat nasional merupakan informasi data konsumsi makanan dan perkiraan kecukupan persediaan pangan secara nasional pada suatu wilayah atau negara yang dilakukan atau diperoleh dengan menggunakan food balance sheet atau neraca bahan makanan dan total diet study. Secara lebih rinci, tujuan dari konsumsi pangan tingkat nasional ini adalah untuk menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara. Selanjutnya, cara penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Yang pertama ada food balance sheet atau neraca bahan makanan, yang merupakan penyajian data dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. FBS atau NBM ini menggunakan metode penilaian konsumsi makanan pada kelompok yang lebih luas. Dengan tingkatan paling rendah adalah kabupaten. Metode ini fokus pada penilaian ketersediaan pangan di tingkat wilayah dibandingkan dengan banyaknya penduduk sebagai konsumen. Metode ini umumnya digunakan oleh ahli gizi yang fokus pekerjaannya di level manajemen pelayanan gizi masyarakat. Sumber data dan informasi dari metode ini dihimpun dari sektor pertanian, data produksi pangan pokok di tingkat wilayah, dan juga data konsumsi baik untuk konsumsi manusia maupun untuk kepentingan dunia industri dan pakan dikumpulkan dari sektor terkait. Prinsip utama dari metode ini adalah data dan informasi ketersediaan pangan di tingkat wilayah. Selain itu, FBS atau NBM ini dapat menyediakan data ketersediaan pangan nasional dan dapat digunakan untuk perhitungan ketersediaan pangan per kapita per tahun. Kegunaan dari metode ini adalah dapat digunakan untuk menentukan kebijakan di bidang pertanian seperti produksi bahan pangan dan distribusi. Selanjutnya dapat digunakan untuk memperkirakan pola konsumsi dan perubahannya di masyarakat, serta dapat dipakai untuk membandingkan ketersediaan pangan antar negara. Kelebihan dan kekurangan FBS atau NBM. Yang pertama, kelebihan dari metode ini karena dapat memotret kondisi ketersediaan pangan dalam skala makro. Selain itu, metode ini juga bermanfaat untuk mendeteksi dini munculnya kasus kelaparan yang dapat berakibat pada malnutrisi. Adapun manfaat dan penggunaan metode ini memungkinkan digunakan pada wilayah dengan ketahanan pangan yang rendah sebagai fungsi monitoring dan evaluasi berkelanjutan penyediaan pangan penduduk. Sedangkan untuk kekurangan dari metode ini yaitu karena tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi pangan yang tersedia tersebut untuk berbagai daerah, terutama distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan. Metode ini tidak menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan status ekonomi, keadaan ekologi, keadaan musim, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan metode ini tidak boleh dipakai untuk menentukan status gizi masyarakat suatu negara atau wilayah. Adapun langkah-langkah dalam perhitungan FBS atau NBM adalah yang pertama, menghitung kapasitas produksi pangan dalam satu tahun, baik yang berasal dari persediaan atau cadangan, produksi dan impor bahan pangan dari negara atau wilayah lain. Yang kedua, dikurangi baik pengeluaran untuk bibit, ekspor, kerusakan pasca panen dan transportasi, maupun yang diberikan untuk makanan ternak dan untuk cadangan. Yang ketiga, jumlah pangan yang ada tersebut dibagi dengan jumlah penduduk. Yang keempat, diketahui ketersediaan pangan per kapita per tahun secara nasional. Untuk formulir FBS atau NBM sendiri bisa dilihat. Dalam formulir tersebut terdapat jenis bahan makanan, produksi baik masukan maupun keluaran, perubahan stok, impor, penyediaan dalam negeri sebelum ekspor,
ekspor, penyediaan dalam negeri, dan dalam pemakaian dalam negeri tersebut terdapat pakan, bibit, makanan, bukan makanan, tercecer, dan bahan makanan. Adapun untuk ketersediaan per kapita sendiri yaitu ada kilogram per tahun, gram per hari, kalori per hari, protein, dan lemak. B. Total Diet Study atau TDS merupakan survei yang bertujuan untuk mengkaji cemaran kimia yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi oleh penduduk. TDS dilaksanakan berdasarkan 2 tahapan kegiatan, yaitu survei konsumsi makanan individu atau SKMI dan analisis cemaran kimia makanan atau ACKM. SKMI bertujuan untuk mengumpulkan data makanan yang dikonsumsi penduduk. Data yang dihasilkan oleh SKMI menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan ACKM. Selanjutnya untuk tahapan pelaksanaannya ada survei konsumsi makan individu SKMI. Yang pertama, jenis dan berat makanan yang dikonsumsi individu. Yang kedua, cara individu mengolah pangan yang dikonsumsinya termasuk alat masak. Yang ketiga, cara individu memperlakukan pangan sebelum dikonsumsinya. Yang keempat, berat badan. Dan yang terakhir, menetapkan food list. Untuk tahapan pelaksanaan analisis cemaran kimia makanan atau ACKM, yang pertama yaitu sampling bahan pangan, yang kedua mengolah makanan, yang ketiga pooling makanan, yang keempat homogenisasi, yang kelima analisis laboratorium, yang keenam menghitung konsentrasi cemaran kimia makanan, dan yang terakhir menghitung paparan setiap parameter cemaran kimia makanan atau dibandingkan allowable intake. Selanjutnya untuk cara pengambilan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penimbangan berat badan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data antara lain pengenalan tempat, keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga, daftar hidangan, keterangan individu, konsumsi makanan individu atau recall 1 kali 24 jam, daftar makanan yang dikonsumsi 24 jam terakhir, URT atau porsi, serta sumber air. Wawancara dan penimbangan bahan makanan dilakukan untuk mengumpulkan data antara lain berat rincian hidangan yang dimakan. Wawancara dan pengamatan dilakukan untuk mengambil data yaitu persiapan, bahan dasar alat masak, dan cara mengolah makanan dan keadaan biologis pada saat recall. Wawancara dan membeli bahan makanan dilakukan untuk mengambil data yaitu jenis bahan makanan. Penimbangan menggunakan timbangan digital dilakukan untuk mengambil data berat badan dengan ketelitian 0,1 kg. Selanjutnya, validasi data hasil penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Kesalahan hasil pengukuran konsumsi makanan dapat bersumber dari validitas atau akurasi metode yang digunakan. Validitas atau akurasi adalah derajat kemampuan suatu metode yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Penentuan tingkat validitas suatu metode pengukuran konsumsi makanan masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh tidak ada suatu metode baku atau gold standard yang dapat mengukur konsumsi responden yang sebenarnya. Oleh sebab itu, pengujian validitas suatu metode dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran suatu metode dengan hasil metode lain yang diketahui lebih baik. Ada beberapa cara untuk menguji validitas suatu metode survei konsumsi. Yang pertama, melakukan observasi langsung terhadap makanan yang dikonsumsi responden. Yang kedua, menimbang semua bahan makanan yang sudah dipilih sebelum mulai makan. Yang ketiga, membandingkan dua metode yang digunakan dalam survei konsumsi. Yang keempat, melakukan analisis kimia dari sebagian contoh makanan yang diambil dari responden pada waktu makan. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan pemeriksaan biokimia terhadap variabel yang berhubungan secara fisiologis dengan zat gizi yang dimaksud. Dalam memilih metode pembanding, presisi dan akurasi metode tersebut harus lebih tinggi dari metode yang diuji. Selain itu, kedua metode yang sedang diuji tersebut
haruslah menguji parameter yang sama dan dalam kerangka waktu yang sama. Kemudian ada validasi data total diet study. Validasi data konsentrasi bahan kimia makanan adalah proses yang harus dilakukan saat data awalnya diterima dari laboratorium analitik. Proses ini melibatkan pemeriksaan data yang sering disediakan dalam spreadsheet Microsoft Excel bersama dengan semua sertifikat analisis untuk memeriksakan setiap kesalahan dalam memeriksa data yang dicatat dalam spreadsheet dengan semua sertifikat analisis untuk memastikan kebenaran laporan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila terdapat salah-salah kata mohon dimaafkan, dan semoga yang dipresentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih.